izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatika Ningsi dengan NIM 400403246224. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem embedded modul ke-9 yaitu SPI Bus dan komunikasi STM32 dan SP32. Nah, tujuannya yaitu memahami arsitektur fisik bus SPI meliputi jalur transmisi data dan kendali periferal, menguasai konsep polaritas serta phase clock yang membentuk 4 mode operasi standar SPI, menganalisis perbedaan topologi jaringan independen dan daisy chain dalam manajemen multi-slave, memahami implementasi driver SPI pada framework SPIDF, SP32 dan HAL STM32 berbasis interupsi serta DMA, menguasai parameter konfigurasi dan protokol komunikasi spesifik pada chip peripheral flash, micro SD, ADC, DAC, dan accelerometer. Mampu melakukan troubleshooting bus SPI serta membandingkan karakteristik performanya dengan protokol I2C. Di sini ada pengertian MOSI, MISO, SCLK, CS atau SS sebagai jalur SPI. SPI Serial Peripheral Interface merupakan standar komunikasi serial sinkron yang beroperasi dengan kecepatan tinggi menggunakan 4 jalur fisik utama yaitu MOSI, Master Out Slave In, untuk mengirimkan data dari master ke peripheral, MISO, Master In Slave Out, untuk menerima data dari peripheral ke master, SLK, Serial Clock, yang dibangkitkan oleh master sebagai acuan detak waktu sinkronisasi, serta jalur CS atau SS, Chip Select atau Slave Select, yang berfungsi sebagai pengendali akses untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peripheral target yang dituju sehingga komunikasi dapat berjalan secara terarah tanpa adanya interferensi sinyal dari peripheral lain. Clock polarity atau CPLO dan clock phase atau CPHA, pengkondisian sinyal detak waktu pada bus SPI diatur secara spesifik melalui 2 parameter utama yaitu CPOL atau clock polarity dan CPHA clock phase, di mana parameter CPOL menentukan tingkat logika awal dari jalur SCLK pada saat bus berada dalam kondisi idle atau tidak mentransmisikan data, seperti logika low dan CPOL 0 dan logika high untuk CPOL 1, sedangkan parameter CPHA menentukan garis tepi pulsa clock mana yang akan digunakan sebagai momen pencuplikan data dan momen perubahan data, seperti tepi pulsa pertama untuk CPHA 0 atau tepi pulsa kedua untuk CPHA 1. Ada 4 mode SPI yaitu mode 0, 1, 2, dan 3. Kombinasi nilai logika dari parameter CPOL dan CPHA menghasilkan 4 mode operasi standar SPI yang harus diselaraskan antara master dan peripheral agar pertukaran data tidak mengalami korupsi bit, di mana mode 0 terbentuk dari CPOL 0 dan CPHA 0 yang mencuplik data pada tepi naik pertama, mode 1 terbentuk dari CPOL 0 dan CPHA 1 yang mencuplik data pada tepi turun pertama, mode 2 terbentuk dari CPOL 1 dan CPHA 0 yang mencuplik data pada tepi turun pertama dengan kondisi idle high, serta mode 3 yang terbentuk dari CPOL 1 dan CPHA 1 di mana pencuplikan data dilakukan pada tepi naik pertama setelah kondisi idle high. Adapun pengertian full duplex versus half duplex versus simplex. Protokol SPI menawarkan fleksibilitas mode transmisi data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bandwidth dan ketersediaan pin perangkat keras, mulai dari mode full duplex yang memungkinkan master dan slave mengirim sekaligus menerima data secara simultan pada saat yang bersamaan lewat jalur MOSI dan MISO yang terpisah, mode half duplex yang menghemat jalur fisik dengan menggunakan satu kabel data secara bergantian untuk mengirim dan menerima, hingga mode simplex yang mereduksi komunikasi menjadi satu arah saja tanpa adanya umpan balik dari perangkat penerima. Kemudian ada chip select atau CS, active flow untuk multi-slave. Manajemen interkoneksi ke banyak peripheral slave pada bus SPI umumnya memanfaatkan karakteristik jalur chip select yang dikonfigurasi dengan sifat active flow, yang berarti master harus menarik tegangan pada pin CS perangkat slave tertentu ke logika low atau ground untuk memulai transaksi dan mengaktifkan internal buffer perangkat tersebut, sementara seluruh peripheral slave lain yang jalur CS-nya tetap berada pada logika high akan mengabaikan pulsa clock serta menahan pin MISO mereka dalam kondisi impedansi tinggi atau floating agar tidak mengganggu jalur data yang sedang aktif. Terus ada daisy chain versus independent CS. Dalam mendesain topologi jaringan multi-slave, penengahan sirkuit dapat memilih antara mode independent CS yang mendedikasikan satu pin GPIO master khusus untuk setiap slave sehingga jalur data terhubung paralel namun membutuhkan banyak pin digital
atau mode daisy chain, di mana semua jalur CS digabungkan menjadi satu dan pin data dihubungkan secara seri dari keluaran satu slave ke masukan slave berikutnya, sehingga seluruh slave digeser secara berantai melewati semua peripheral, yang mana metode ini sangat efektif untuk menghemat penggunaan pin GPIO pada master saat menghadapi pulsa register geser yang berderet banyak. Ada kecepatan SPI 10 kHz sampai 50 plus MHz. Dan berbeda dengan protokol komunikasi lain yang dibatasi oleh standar internalnya kaku, kecepatan bus SPI memiliki rentang operasional sangat luas mulai dari 10 kHz sehingga membutuhkan komunikasi berdaya rendah dan debugging jarak jauh menembus kecepatan 50 MHz ke atas pada implementasi perangkat keras modern yang ideal, di mana kecepatan ekstrim ini dapat dicapai pada lapisan fisik SPI yang tidak dibani oleh efek perlambatan dari kapasitas resistor pull-up eksternal, melainkan dikendalikan secara aktif oleh sirkuit push-pull internal microcontroller. Terus ada STM32 SPI Hall, register, DMA, dan interrupt. Implementasi bus SPI pada ekosistem STM32 didukung penuh oleh driver hardware abstraction layer yang mengabstraksi konfigurasi register penting seperti SPI CR1 dan SPI CR2 untuk mengatur baud rate serta ukuran data, di mana pengembang dapat memilih mode pemrosesan berbasis interrupt untuk menangani transfer data latar belakang tanpa memblokir eksekusi program atau mengintegrasikannya dengan fitur DMA Direct Memory Access untuk menarik data berkapasitas besar dari memori RAM langsung ke peripheral SPI tanpa melibatkan intervensi core processor sama sekali. Terus ada ESP32 SP IDF SPI GPIO Matrix SPI Master atau Slave. Pengembangan peripheral SPI pada arsitektur SP32 menggunakan framework SP IDF menyediakan fleksibilitas penataan pin lewat fitur GPIO Matrix yang mengizinkan pengalokasian fungsi MOSI, MISO, SCLK, dan CS ke pin digital mana saja melalui software, walaupun penggunaan pin IOMUX bawaan tetap direkomendasikan untuk mengejar kecepatan maksimal di atas 26 MHz, di mana framework ini juga menyediakan driver terpisah yang matang untuk mengkonfigurasi SP32 baik sebagai SPI master yang mengendalikan bus maupun sebagai SPI slave yang responsif terhadap instruksi dari prosesor luar. SPI flash atau SPI flash W25Q64 JEDEC ID Read Write atau IRES. Chip memory SPI flash W25Q64 yang berkapasitas 8 MB memiliki arsitektur internal berupa page size sebesar 256 byte dengan ukuran sektor sebesar 4 KB dan blok sebesar 32 atau 64 KB, di mana pembacaan identitas keaslian chip dilakukan lewat instruksi JEDEC ID, sedangkan operasi penulisan data baru secara mutlak membutuhkan pengiriman perintah write enable dengan opcode 0x0,6 sebelum master dapat mengeksekusi perintah page program dengan opcode 0x02 atau perintah RS, dan pengembang wajib memantau status register internal secara berkala untuk mendeteksi bit busy guna memastikan operasi internal telah sesuai sebelum mengirimkan instruksi berikutnya. Next, ada micro SD card SPI mode init 400 kHz CMD atau ACMD. Pengondisian awal kartu micro SD untuk masuk ke dalam mode komunikasi SPI diwajibkan berjalan pada kecepatan clock rendah sebesar 400 kHz demi menjaga kompatibilitas tegangan sirkuit lama selama master mengirimkan rangkaian perintah inisialisasi awal seperti CMD0 untuk mereset kartu, dilanjutkan CMD8 untuk memverifikasi rentang tegangan operasi, serta aplikasi perintah khusus ACMD41 untuk mengaktifkan proses inisialisasi internal kartu, di mana setelah kartu memberikan respon siap atau ready, kecepatan clock SCLK boleh dinaikkan secara drastis hingga mencapai 10 MHz ke atas untuk mengeksekusi transfer blok data yang memiliki ukuran standar sebesar 512 byte per sektor. Ini ada SSD 1306 OLED SPI CS DCRES pin. Modul tampilan grafis layer OLED berbasis chip SSD 1306 yang dikonfigurasi menggunakan antarmuka SPI membutuhkan kendali tambahan di luar jalur data standar berupa keberadaan pin CS, chip select untuk membuka akses bus pin DC
atau data comment untuk membedakan secara instan apakah byte yang dikirimkan oleh master merupakan sebuah parameter instruksi konfigurasi atau berupa data pixel mentah yang akan ditampilkan ke layar, serta pin reset yang dikendalikan oleh software untuk menginisialisasi ulang kondisi internal controller OLED pada saat awal sistem dinyalakan guna menghindari tampilan acak atau noise grafis. Kemudian selanjutnya ada MCP 3008 ADC 10 bit 8 channel SPI read format. Peripheral Converter Analog ke Digital MCP 3008 merupakan chip ADC 10 bit yang menyediakan 8 saluran masukan tunggal yang beroperasi menggunakan spesifikasi SPI mode 0, di mana proses pembacaan data tegangan pada saluran tertentu membutuhkan pengiriman paket konfigurasi sebanyak 5 bit yang berisi bit stub pilihan mode single-ended dan differential serta bit seleksi nomor channel yang dituju. Lalu chip akan mengembalikan respon berupa data digital 10 bit yang terbungkus di dalam format transfer 2 byte data untuk kemudian dikonversi oleh master menjadi nilai tegangan fisik yang presisi. Terus ada MCP 4921 DAC yaitu 12 bit SPI write format. Chip converter digital ke analog MCP 4921 menyediakan keluaran tegangan analog beresolusi 12 bit menggunakan format penulisan SPI mode 0 dengan panjang paket data sebesar 16 bit utuh, di mana bit ke-15 hingga bit ke-12 dialokasikan khusus sebagai bit konfigurasi internal seperti pemilihan gain dan status shutdown, sedangkan bit 11 hingga bit 0 menampung nilai digital DAC yang akan dikonversi sehingga rumus tegangan keluaran analog yang dihasilkan pada pin Vout secara matematis ditentukan oleh nilai DAC data dibagi 4096, kemudian dikalikan dengan nilai tegangan referensi Vref serta dikalikan dengan faktor penguatan atau gain yang dipilih. Kemudian ada ADXL 345 accelerometer mode 3 David dan akses data. Sensor accelerometer 3 sumbu ADXL 345 dikonfigurasi untuk berkomunikasi menggunakan spesifikasi SPI mode 3 dengan karakteristik parameter CPL1 dengan CPHA1, di mana langkah troubleshooting awal untuk memverifikasi koneksi hardware dilakukan dengan membaca register David pada alamat 0x00 yang harus mengembalikan nilai konstan sebesar 0x5 sebagai tanda pengenal chip yang valid sebelum master dapat mengaktifkan mode pengukuran dan membaca data akselerasi sumbu X, Y, serta Z yang tersimpan dalam format data digital 16 bit to complement untuk merepresentasikan nilai percepatan gravitasi negatif dan positif secara akurat. Kemudian ada error recovery dan bus troubleshooting. Masalah kegagalan komunikasi pada bus SPI umumnya bersumber dari distorsi bentuk gelombang sinyal akibat efek kapasitansi jalur sirkuit yang terlalu panjang atau pantulan noise kelistrikan frekuensi tinggi yang dapat dideteksi menggunakan instrumen logic analyzer atau oscilloscope, di mana langkah mitigasi kesalahan dilakukan dengan menurunkan frekuensi clock SCLK, memasang resistor terminasi seri pada jalur clock untuk meredam ringing, serta menerapkan fungsi error recovery pada software melalui pengecekan status register flag overrun atau collision disusul tindakan pelepasan pin CS kalau high serta secara manual dan mengeksekusi prosedur reset serta inisialisasi ulang peripheral internal MC. Kemudian ini ada perbandingan SPI dan I2C. Perbandingan karakteristik antara kedua protokol menunjukkan bahwa SPI unggul mutlak dalam hal kecepatan throughput data karena mengandalkan komunikasi full duplex tanpa beban overhead protokol yang besar serta mampu dipacu sehingga puluhan megahertz, namun mengorbankan efisiensi ruang karena membutuhkan jumlah jalur kabel yang lebih banyak seiring bertambahnya peripheral slave. Sementara protokol I2C jauh lebih efisien dalam menghemat pin karena hanya membutuhkan 2 kabel open drain untuk ratusan slaves, tetapi memiliki keterbatasan kecepatan transmisi yang jauh lebih rendah serta rentan terhadap fenomena bus hang jika salah satu slave mengalami crash. Terus integrasi project dan troubleshooting. Tahap finalisasi integrasi project yang melibatkan banyak peripheral SPI menuntut ketelitian dalam pengaturan alokasi prioritas DMA, pengaturan level logika pin CS yang independen, serta pemisahan clock domain yang tepat antar chip agar peripheral berkecepatan rendah seperti ADC tidak mengganggu kinerja peripheral berkecepatan tinggi seperti flash memory, di mana penyusunan arsitektur software yang modular dengan penanganan error isolasi pada setiap node peripheral akan menjamin integritas data serta stabilitas operasional sistem tertanam secara keseluruhan saat diimplementasikan pada lingkungan industri. Kesimpulannya adalah protokol komunikasi SPI merupakan solusi antarmuka performa tinggi yang tidak tergantikan
untuk aplikasi sistem tertanam yang membutuhkan transfer data berkecepatan tinggi dan real time seperti penyimpanan memori flash, tampilan grafis, serta konversi data analog ke digital, di mana keandalan implementasinya sangat bergantung pada ketepatan sinkronisasi parameter mode clock, pengaturan topologi kelistrikan, jalur fisik sirkuit, serta kematangan penulisan driver software microcontroller dalam mengelola fitur interupsi dan DMA guna mencegah terjadinya latensi atau korupsi data di lapangan. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai modul 10 ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini merupakan program dari SPI, komunikasi antara dua microcontroller, yaitu di sini ada ESP32 dan STM32. Nah, di sini STM32 mengirim data ke ESP32. Nah, di sini ESP32-nya akan membaca pesan atau kiriman dari si STM32 di sini. Nah, di sini merupakan hasil outputnya, data yang masuk. Kita komunikasinya secara SPI. Ini data yang terkirim transaksi, ini ada jumlah datanya ya teman-teman. Ini udah sampai bit ke 107. Nah, ini akan bertambah terus. Ini transaksi 136, 137, dan ini akan terus berlanjut. Ngirimnya gini aja, nggak yang hello world. Gak yang hello world. Harusnya nampilin apa?